Paus Fransiskus mengadakan misa kudus di Stadion Gelora Bung Karno diikuti sekitar 100.000 orang yang terdiri dari umat, para uskup dan pastor, serta ratusan petugas ekaristi. Paus tiba di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, menumpangi kendaraan khusus yang disiapkan Pindad. Paus telah disambut sejak di luar stadion. Ribuan umat Katolik yang tidak dapat masuk ke stadion utama GBK berkumpul untuk mengikuti misa di Stadion Madia yang lebih kecil. Mobil Paus atau Pop Mobile terus masuk hingga ke dalam stadion. Sejumlah anak-anak dibawa kepada Paus untuk menerima berkat. Dalam homili atau khotbahnya, Paus Fransiskus meminta umat Katolik untuk selalu menaburkan kasih. Paus meminta umat Katolik memperlihatkan kebaikan budi dan hati untuk membangun persatuan dan perdamaian. Paus menyerukan seluruh umat berjalan bersama untuk kebaikan gereja dan masyarakat. Non stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare. Non stancatevi di sognare e costruire ancora una civiltà della pace. Osate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciosi la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore, e andare avanti. E siate costruttori di pace, siate costruttori di speranza. Questo è il desiderio espresso di recente dai vescovi del Paese e augurio che anche io vorrei rivolgere a tutto il popolo indonesiano, camminare insieme per il bene della società e della Chiesa. Siate costruttori di speranza, sentite bene, siate costruttori di speranza, quella speranza nel Vangelo che non delude mai e che ci apre alla gioia senza fine. Grazie tante. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar mencium kening pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus. Dan sebaliknya, Paus membalas dengan mencium tangan Imam Besar Istiqlal. Momen ini terjadi saat Paus hendak meninggalkan Masjid Istiqlal menuju gereja katedral melalui terowongan silaturahmi. Usai dicium keningnya, Paus Fransiskus meresponsnya dengan mencium tangan Nazaruddin Umar. Imam Besar Masjid Istiqlal bilang momen ini sekaligus bentuk pesan hubungan persahabatan dan toleransi yang tulus. Nazaruddin menambahkan Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah semata, melainkan rumah besar bagi kemanusiaan. Juga berfungsi untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia. Kita semua telah melakukan terobosan besar untuk merawat toleransi dan moderasi umat beragama di Indonesia dengan dibangunnya terowongan silaturahim, The Tunnel of Friendship, yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Inilah yang menjadi bukti betapa besar peran Masjid Istiqlal sebagai melting pot, khususnya untuk warga bangsa Indonesia yang majmuk dan berbineka tunggal ika. Lawatan bersejarah Paus Fransiskus juga tak melupakan peran kaum muda lintas agama yang tergabung di Scholas Occurrentes. Seorang guru perempuan asal Buton, Sulawesi Tenggara menangis terharu berbicara pengalamannya di hadapan Paus membantu anak-anak marginal.
Tangis haru Ana Nur Awalia mewarnai pertemuan pemimpin Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus dengan pemuda lintas iman di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu petang. Ana merupakan seorang guru asal Buton, Sulawesi Tenggara. Ia bagian dari Scholas Occurrentes, sebuah komunitas pendidikan yang dijalankan kaum pemuda yang didirikan Paus Fransiskus pada 2013. Kepada Paus, Ana mengakui kesamaan nilai-nilai toleransi yang diajarkan Islam dan juga yang didapatnya di komunitas Scholas. Ana mengungkapkan dia juga mempelajari nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Scholas juga mengajarkan toleransi yang sama, seperti yang diajarkan oleh Islam. Antusiasme menyambut Paus Fransiskus ditunjukkan umat Katolik dari berbagai usia. Umat Katolik rela berdiri di pinggir jalan dengan membawa anak, balita hingga anak berkebutuhan khusus demi menanti berkat dari Sri Paus. Sejumlah momen mengharukan tercipta selama kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Paus hadir membagikan berkatnya. Mereka yang sempat melihat wajah Paus yang murah senyum tak kuasa menahan haru. Ibu yang sedang mengandung juga ikut berebut berkat dari Paus Fransiskus. Beruntung, bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan Ade Marbun setelah putri kesayangannya diberkati oleh Paus Fransiskus. Jauh dari Bogor, Dea dan orang tua sudah berangkat sejak pukul 7 pagi menuju Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Akhirnya, Dea dipanggil Paus Fransiskus dan diberkati. Kalung rosario dari Paus, terus dikasih permen juga. Permen dikasih kalung sama diberkati ya. Dan yang paling penting diberkati. Paus memberikan tanda salib di dahinya. Iya. Kebahagiaan rupanya bukan hanya milik Dea. Setelah menunggu berjam-jam, Janet mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus sesuai dengan harapan ibunya Jessica di depan gedung KWI. Sebelum menerima berkat dari Paus, Jessica berharap Paus Fransiskus bisa melihat spanduk besar bertuliskan Autism Blessing yang sudah dibuatnya. Berharap sih dengan bawa segede gini Autism Blessing ternotis, boleh dikasih blessing supaya kayak anak saya ini kan juga belum bisa ngomong. Siapa tahu ntar habis dapat blessing anak saya bisa ngomong gitu ya. Dalam kunjungannya Kamis pagi, Paus Fransiskus mengunjungi kantor KWI untuk berdialog dan memberikan berkat bagi penyandang disabilitas dan menekankan kasih. Insegnava il diacono Marti di San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche. Kehadiran Paus di Indonesia selain membawa banyak berkat bagi umat Katolik, juga menyebarkan misi perdamaian dan toleransi besar antar umat beragama, khususnya di Indonesia. Sebanyak 88 jurnalis dari berbagai media massa mengikuti kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Asia Pasifik. Dalam kesempatan ini, para jurnalis berkesempatan bertanya langsung kepada Bapak Suci. Seperti apa cerita mereka dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Bertemu lagi dengan saya, Josi Susilo Hadrianto. Salah satu jurnalis yang berkesempatan mengikuti perjalanan apostolik Paus Fransiskus adalah Josi Susilo dari Harian Kompas. Sejak akhir Agustus lalu, Josi terbang ke Roma untuk mengikuti serangkaian agenda persiapan, seperti briefing yang diselenggarakan kantor Biro Pers Tahta Suci Vatikan. Josi melaporkan perjalanan Paus di Asia Pasifik dan juga melaporkan apa yang menjadi keprihatinan dan gagasan yang ingin disampaikan Paus kepada dunia.
menggembirakan ya, sebagai seorang wartawan saya bahagia. Pengalaman yang saya pikir dalam pengalaman jurnalis saya selama lebih dari 20 tahun ini sesuatu yang unik karena ada perjumpaan langsung dan kemudian itu mempunyai energi yang menggerakkan, semacam energi kreatif yang kemudian menggerakkan gitu. Bagi saya sendiri sebagai seorang wartawan kan kita tuh dipanggil, terutama Kompas ya, kita untuk menyuarakan suara yang orang-orang yang tak bersuara. Nah, Paus kan terlibat dalam situasi itu dan energi. Selain itu, Camille, jurnalis dari media Prancis di Roma, juga mengikuti perjalanan Paus Fransiskus di 4 negara. Camille kagum dengan keberagaman dan jurnalis Indonesia yang bekerja tanpa melihat identitas, agama, suku, dan juga ras. In this stadium, the thing I see is like the number of people in this country. It's amazing. It's incredible to see all these communities, all this color in the stadium. It shows something different about Indonesia church, and I think it has some things to say to the world. This kind of church is uncommon. Perjalanan apostolik Paus Fransiskus menjadi perjalanan paling panjang, yaitu sekitar 22 hari. Dari Indonesia, Paus akan terbang ke Papua Nugini, Timur Leste, dan kunjungan Sri Paus ke Asia Pasifik akan berakhir di Singapura pada 13 September. Setelah itu, Bapak Suci akan kembali ke Roma, Italia. Gracia Adur, Febri James, Kompas TV, Jakarta.